Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kembali lagi kita hadir di dalam Renungan Pagi pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sebelum mulai hari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, yeah. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah pada hari ini kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, kepada anak-anak yang Kau kasih. Segarkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk di dalam Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Di ayat 10 dikatakan bahwa ada 24 tua-tua, mereka sedang berada di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kuasa yang sedang duduk di tahtanya. Dan terus dikatakan mereka menyembah Dia dan sambil melemparkan mahkotanya yang terbuat daripada emas. Kita sudah membahasnya di dalam renungan pagi melalui renungan yang saya tulis, betapa ke-24 tua-tua ini mereka melemparkan mahkota emasnya. Dengan kata lain, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, yang sangat luar biasa sekali. Kemewahan apapun juga, mahkota emas yang mereka miliki, prestasi yang mereka miliki, itu tidak ada apa-apanya. Sehingga si ke-24 tua-tua ini mereka menyembah sujud dan mereka menaruh mahkotanya, meletakkan mahkotanya di hadapan Dia yang Maha Kuasa. Ini berbicara suatu saat di hadapan tahta Allah, segala kebanggaan saudara, prestasi yang saudara dapatkan. Mungkin saudara punya sederetan gelar akademis, profesor, doktor, insinyur, dan selanjutnya. Itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sama seperti mungkin mahasiswa, dia memiliki sederetan gelar, dan terus dia di hadapan satu profesor guru besar yang sangat terkenal sekali, dia merasa ya tidak ada apa-apanya. Tidak ada hal-hal yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terus kemudian di ayat 11, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa." Hanya Tuhan saja yang pantas atau yang layak menerima puji-pujian, hormat, dan juga kuasa. Karena itu adalah miliknya Tuhan, bukan milik manusia. Kita bisa saja memuji seseorang karena kebaikan hatinya, karena apa yang telah dia kerjakan, mungkin bagi kita, atau prestasinya, kita bisa memuji orang tersebut. Tetapi pujian yang sesungguhnya harus kita tujukan kepada Allah yang hidup. Pujian, hormat, dan kuasa. Dikatakan sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi bumi, isinya bumi, susunan tata surya, alam semesta ini tidak terjadi begitu saja. Tetapi ada Allah yang menciptakan. Kita tidak percaya bahwa bumi beserta susunan alam semesta ini terjadi begitu saja karena ledakan dan terus kemudian terjadi begitu saja. Tidak ada yang membentuknya. Saya tidak percaya hal itu. Bagaimana mungkin bumi yang teratur? Pergerakan antara bumi, matahari, dan juga bulan itu sangat teratur sekali. Sistemnya itu sangat rapi sekali. Tidak mungkin itu bisa rapi seperti itu kalau tidak ada yang mengerjakannya. Tidak mungkin komputer dengan sistem yang ada itu bisa terjadi begitu saja secara acak, tahu-tahu jadi
komputer seperti itu. Tidak mungkin, pasti ada yang merancang, ada yang membuatnya, ada yang menaruh keyboardnya dan selanjutnya, dan terus kemudian monitornya dan mesinnya, semuanya diatur, dirancang dengan sangat rapi sekali sehingga kita membelinya dan kita dapat memakainya dengan sangat leluasa karena ada orang yang membuatnya. Begitu juga dengan alam semesta ini, dikatakan bahwa Engkau telah menciptakan segala sesuatu, termasuk semuanya segala sesuatu. Matahari, bulan, bintang, susunan tata surya, laut, semua alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Dan terus dikatakan, dan oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kemauan Tuhan, itu semuanya ada. Dengan kata lain, semua yang terjadi di dunia ini itu ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam kehendaknya Tuhan. Tapi ini bukan berarti kita melemparkan semua tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sih yang menciptakan ini, Engkau sih yang mengizinkan ini, sehingga malapetaka ini terjadi karena gara-gara Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan telah memberikan kepada manusia untuk mereka menjaga alam semesta ini, untuk mereka berkuasa atas bumi ini. Tetapi manusia salah menggunakannya. Kalau terjadi banjir, jangan salahkan Tuhan yang menurunkan hujan yang lebat. Salahkan manusia yang tidak bisa menjaga alam ini. Artinya pohon-pohon ditebang, dan terus kemudian sungai-sungai dipakai mungkin diuruk, dan terus kemudian dipakai untuk perumahan dan selanjutnya, dan terus kemudian lahan yang tadinya tanah untuk menyerap air hujan disemen, dan terus banyak dipakai dengan egonya manusia. Sehingga kalau terjadi banjir, jangan salahkan Tuhannya, tapi salahkan manusia yang mengelolanya. Mungkin kamu tidak menjaga alam ini dengan baik. Dan selanjutnya, semua ekosistem atau yang alam semesta yang sudah Tuhan berikan kepada Adam untuk pergi dan taklukkanlah bumi atau menjaga alam semesta ini, tetapi manusia gagal menggunakannya. Dan kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan sih kasih hujan terlalu deras sampai rumah saya kebanjiran. Bukan. Kenapa banjir? Karena kesalahan manusia. Kenapa mengalami banyak bencana? Karena kesalahan manusia. Kenapa terjadi perang? Karena egonya manusia. Kenapa terjadi Rusia dan Ukraina? Terjadi peperangan seperti itu sehingga banyak jiwa-jiwa menjadi korban, banyak pemukiman masyarakat dihancurkan dan selanjutnya, sehingga banyak orang menderita karena korban perang. Karena ego manusia, karena kesombongan, karena keangkuhan, karena tidak bisa berdamai, dan banyak halnya. Dan ternyata kalau kita lihat, itu bukan tanggung jawab Tuhan atau kita persalahkan Tuhan. Berbicara oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan, termasuk saudara dan saya. Kita ada bukan secara kebetulan. Jangan berpikir, oh saya ini ada di dunia ini terjadi secara kebetulan, atau karena perbuatan ayah dan ibu saya sehingga lahirlah saya. Iya betul, ada kontribusi dari ayah dan ibu kita sehingga kita lahir di dunia ini. Tetapi dikatakan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu jadi. Jadi dengan kata lain, keberadaan saudara di muka bumi ini adalah campur tangan Tuhan juga. Karena itu sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu campur tangan Tuhan. Karena itu masalahmu, pergumulanmu hari ini itu juga ada dalam kendalinya Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, serahkan kepada Sang Pencipta kita. Dia yang menciptakan, Dia tahu how to handle. Dia tahu bagaimana cara menanganinya. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Mungkin tubuh saudara banyak mix up, atau mungkin peredaran darahnya tidak lancar, dan terus kemudian jantung tidak bekerja dengan normal. Segala sesuatu dalam tubuhmu bekerja dengan tidak semestinya. Kembali kita datang kepada Sang Pencipta kita untuk direparasi, untuk dibetulkan. Dan tentunya kontribusi kita jaga makanan kita jaga istirahat kita jaga apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Itu bagian kita, supaya tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih
buat karya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menciptakan kami, Tuhan telah menjadikan kami. Dan kami ada hari ini, sebagaimana kami ada, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap kesulitan daripada umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Sang Pencipta, Engkau yang menciptakan kami, Engkau dan segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan atas setiap umat-Mu Tuhan, pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kegiatan kami. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.